Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu anak-anak. Masa pandemi COVID-19 seperti ini membuat proses pembelajaran terganggu. Namun demikian, kalian harus tetap semangat belajar untuk kemajuan dan masa depan kalian, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak, pagi ini Bu Endang akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Apa toh pendidikan karakter itu? Sebelumnya kita bahas dulu apa itu sebetulnya karakter. Karakter itu menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti bisa watak, sifat, tabiat atau perilaku seseorang yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Itu arti karakter. Lah untuk pendidikan karakter itu apa pengertiannya? Perhatikan anak-anak. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih pentingnya pendidikan karakter? Ya, pendidikan karakter itu untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita, khususnya pada generasi muda. Apa misalnya? Kekerasan pada anak-anak dan remaja, kemudian kejahatan terhadap teman, kebiasaan mencontek, pembulian, merokok, pengeroyokan, kemudian tawuran yang sering kalian dengar di televisi maupun di media sosial. Ini kita usahakan agar semua itu bisa kita hilangkan dengan adanya pendidikan karakter di sekolah. Apa manfaat pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter itu akan membuat motivasi siswa sekolah yang menerapkan pendidikan karakter itu menjadi lebih tinggi. Kemudian resiko kegagalan anak yang itu bukan terbentuk pada kecerdasan otak saja, namun terbentuk juga oleh karakter anak. Kalau karakter anak itu baik, maka anak itu akan sukses. Kemudian keberhasilan seseorang 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi atau kecerdasan sosial. Jadi bukan semata-mata oleh IQ saja. Bahkan di sini IQ hanya 20%. Apa saja 18 pilar pendidikan karakter itu? Ya. Yang pertama religius, kedua jujur, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai pendapat orang lain, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Semua itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan sendiri-sendiri. Yang pertama nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Muslim. Itu apa saja? Yang pertama religius. Jadi pikiran, perkataan dan tindakan harus berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kalian. Entah agama kalian Islam, Kristen atau yang lain, kita harus pikiran dan perkataan kita harus berdasarkan yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian menghargai perbedaan keyakinan. Misalnya ada temanmu yang beragama lain, kita harus menghargai mereka juga. Jangan diolok-olok, jangan diasingkan ya. Jadi kita harus tetap berteman dengan teman yang beragama lain. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Misalnya kita dengan teman kita berbeda pendapat dalam hal agama, maka kita tidak boleh bertengkar, berselisih, maka kita cari jalan keluarnya dengan mencari orang-orang yang lebih pintar dari kalian, misalnya guru kalian, wali kelas kalian, atau orang tua. Kemudian menghargai perbedaan status sosial, ekonomi yang ataupun perbedaan fisik yang diberikan oleh Allah. Misalnya teman kalian tuh ada yang dari keluarga yang kurang mampu, atau mungkin orang tuanya mungkin hanya tukang becak, atau petani biasa, buruh mungkin, atau mungkin temanmu itu ada yang diberi kekurangan sedikit oleh Allah, maka kalian tidak boleh mencela ataupun mengolok-olok, kalian harus tetap berteman dan menghargai mereka. Kemudian
Nilai karakter ada juga yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Misalnya jujur. Nah, jujur ini baik di rumah maupun di sekolah, di masyarakat harus kalian biasakan untuk jujur. Di rumah itu misalnya kalian disuruh ibu untuk membeli sesuatu, misalnya diberi uang 10.000, kembaliannya 2.000. Oh, kembaliannya hanya 2.000, maka untuk saya saja, tanpa bilang ke orang tua. Itu salah anak-anak ya. Jadi kalian harus matur ke ibu, misalnya ada kelebihan 2.000, Bu ini untuk saya beli jajan, nanti pasti akan diberikan kalau kalian matur seperti itu. Kemudian jujur di sekolah. Nah, misalnya diberi tugas, kalian tidak mencontek, ulangan tidak mencontek, tapi kerjakan sendiri. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas apapun yang diberikan, baik oleh orang tuamu maupun oleh bapak ibu guru di sekolah. Bergaya hidup sehat, apalagi ini di masa pandemi seperti ini anak-anak, biasakan hidup kalian itu yang sehat dalam hal tidur kalian. Jadi tidur jangan terlalu malam. Yang bagus itu kita segera tidur habis isya atau mungkin jam 9, nanti kita bangun pagi bisa sholat malam. Yang beragama Islam kita bisa bangun subuh dengan tepat waktu, tidak kesiangan. Kemudian makan kita juga harus dijaga, jangan sampai terlambat makan, jangan sampai juga terlalu banyak makan ya, kita harus jaga itu makan kita. Kemudian waktu belajar juga harus disiapkan, jam berapa kita harus belajar. Kemudian dan waktu untuk istirahat, untuk olahraga, untuk bersosialisasi dengan teman di sekitarmu itu juga harus diatur dengan penuh tanggung jawab. Kemudian disiplin. Nah, disiplin itu baik di rumah maupun di sekolah, kalian harus disiplin terhadap aturan yang ada di sekitarmu. Misalnya di rumah itu misalnya ada aturan kalau keluar harus izin, maka kalian keluar harus izin, walaupun keluar hanya sebentar ke rumah temanmu atau ke toko sebelah, kalian harus izin ke orang tua. Misal ada aturan setelah asar harus belajar, harus sudah mandi, habis maghrib harus baca Al-Quran bagi yang beragama Islam, maka itu harus kamu terapkan dengan penuh rasa tanggung jawab juga. Disiplin di sekolah, misalnya kalian tidak boleh terlambat, kalian harus pakai seragam sesuai ketentuan, harus melaksanakan tugas, itu namanya kalian jadi anak yang disiplin. Kemudian kerja keras, upayakan apapun tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian percaya diri saja anak-anak, apapun tugas yang diberikan oleh orang tuamu maupun bapak ibu gurumu, yakin saja bahwa kamu pasti bisa, asal kalian mau belajar dan belajar, yakin saja. Kemudian berjiwa wirausaha itu juga penting kita budayakan. Berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif. Nah, kita nanti supaya bisa bersaing dengan teman-temanmu saat kalian nanti sudah terjun ke masyarakat. Kemudian sikap mandiri, biasakan melaksanakan tugas itu dengan mandiri, kecuali kalau memang itu tugas kelompok. Dan rasa ingin tahu, nah, pacu terus rasa ingin tahu kalian dengan sebanyak-banyaknya membaca maupun mencari di Google atau apa, tidak apa-apa dibaca. Jadi kalau misal kalian dapat tugas online, lihat di Google itu jangan langsung copy paste, anak-anak dibaca dulu, dipahami, dihayati, baru nanti kalian mungkin baru copy paste. Jadi tidak asal kopas saja, tidak tahu apa yang dikopas. Nah, kemudian kalian harus cinta ilmu. Jadi kalian harus cinta ilmu, banyak belajar, banyak membaca, rasa ingin tahunya dipupuk terus. Kemudian nilai karakter yang berhubungan dengan sesama, misalnya sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Misalnya kepada orang lain itu kita wajib selalu berlaku baik, sopan. Pada orang yang lebih tinggi apalagi itu kita harus bicara dengan sopan, bertindak dengan sopan. Nah, kemudian pada anak-anak yang di sebawah kita, dengan adik-adikmu, kita harus menyayangi mereka dan patuh pada aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat. Kalian harus tahu apa tuh aturan yang ada di lingkunganmu itu, nah kamu harus tahu. Kemudian menghargai karya dan prestasi orang lain. Ini kalau ada temanmu yang berprestasi,
jangan malah diolok-olok, iri dan sebagainya. Nah, itu kita harus gentle, kita akui dan menghormati keberhasilan orang lain. Jangan iri, tapi irinya kalau iri yang positif boleh anak-anak. Iri yang positif itu bagaimana? Oh, dia kok bisa dapat ranking, saya harus dapat ranking, maka saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu boleh, itu iri yang dibolehkan. Kemudian berikutnya nilai karakter yang ada hubungannya dengan lingkungan. Peduli lingkungan sosial, cara berpikir dan bertindak berdasar pemahaman yang ingin memberi bantuan bagi yang membutuhkan. Misalnya ada temanmu itu dari yang kurang mampu, kok tidak pernah sarapan. Oh, misalnya kamu bawa bekal, silahkan bawa bekal 2, satunya berikan temanmu. Atau pas kamu jajan, berikan temanmu yang kok kelihatannya dia tidak pernah jajan, mungkin tidak diberi uang saku. Kita peduli seperti itu. Bagus anak-anak kita pupuk mulai dari sekarang. Peduli lingkungan alam, berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam dan sekitarnya, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menebangi pohon sembarangan, mengatur tanaman-tanaman yang ada di lingkunganmu ataupun yang ada di lingkungan sekolahmu. Dan nilai karakter yang ada hubungannya dengan kebangsaan, nasionalis, yaitu cara berpikir dan bertindak menunjukkan kesetiaan dan kepedulian tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik sosial, budaya bangsa Indonesia. Menghargai keberagaman, sikap hormat terhadap berbagai macam keragaman yang ada fisik, sifat, adat, budaya, suku yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak, itu tadi pengertian ataupun manfaat atau jenis-jenis nilai-nilai karakter yang ada di lingkungan sekolah kita yang akan nanti disampaikan pada materi-materi pelajaran juga. Nanti setiap mata pelajaran itu ada juga akan dimasuki atau disisipi dengan pendidikan karakter tersebut. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kalau mungkin ada salah kata Bu Endang minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.